Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semua, di mana saja Anda berada. Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat selalu dan tidak ada kekurangan sesuatu apapun. Amin ya robbal alamin. Halo bosku, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang kulkas yang tidak dingin dan kompresor panas. Oke, tidak panjang lebar, sekarang saya akan memberikan penjelasannya. Tolong disimak baik-baik apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa bermanfaat untuk Anda semua. Jadi, mengapa kulkas tidak dingin dan kompresor panas? Bisa terjadi 5 penyebab atau 5 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama yaitu terjadi kebocoran pada sistem, baik di tempat evaporator, di ujung kondensor ataupun di pipa penyambungan. Nah, oleh karena itu, kalau saya boleh menyarankan, di saat Anda mau mengambil es, jangan sekali-kali memakai benda tajam. Kalau Anda memakai benda tajam, dikhawatirkan di tempat evaporator akan tertusuk oleh benda tajam. Kalau di pipa evaporatornya tertusuk oleh benda tajam, maka otomatis freonnya akan keluar dan tidak lama kemudian freonnya akan habis. Nah, jadi seperti itu kemungkinan yang pertama. Sedangkan kemungkinan yang kedua, terjadi kebocoran pada sistem, yaitu di kondensor. Jadi posisi kondensor itu ada yang berada di samping kulkas dan ada pula yang di belakang kulkas kalau untuk kulkas freezer. Nah, oleh karena itu, kalau seandainya Anda memegang sisi samping kulkas kiri ataupun kanan, maka akan terasa hangat kalau memang kulkas Anda normal, karena yang berada di dalam samping kulkas itu adalah kondensor, bosku. Nah, oleh karena itu akan panas kalau Anda pegang, itu pun kalau memang kulkas Anda normal. Jadi mengapa kondensor bisa terjadi kebocoran? Berhubung kondensor bahannya terbuat dari besi, maka dia mudah keropos, bosku. Berbeda halnya dengan pipa tembaga, dia sangat kuat sekali. Sekalipun kulkas Anda terpakai tahunan, bahkan 10 tahun, dia tidak akan mudah bocor, bosku, dan tidak akan mudah keropos karena bahannya terbuat dari tembaga. Nah, jadi seperti itu. Yang ketiga yaitu terjadi kebocoran pada pipa penyambungan, bosku, baik di pipa yang menuju evaporator atau di pipa ujung kondensor yang menuju ke filter. Nah, ini filter, bosku, ataupun di pipa penyambungan yang menuju ke kompresor. Itu bisa saja terjadi kebocoran. Akan tetapi kalau memang kulkas Anda sebelumnya belum pernah diservis, kecil kemungkinan bisa terjadi kebocoran, bosku, karena kalau dari pabrik cara pengelasannya masih sangat bagus, bosku. Jadi bagus kalau pengelasan dari pabrik. Akan tetapi kalau sebelumnya kulkas Anda pernah diservis, bisa saja terjadi kebocoran pada pipa penyambungan karena pengelasannya kurang matang, bosku. Nah, jadi seperti itu yang membuat di sistem terjadi kebocoran. Kalau di sistem terjadi kebocoran, otomatis kompresor akan selalu bekerja, bosku, dan kompresornya pun akan panas. Nah, jadi seperti itu. Kemungkinan yang kedua, terjadi pembuntuan pada sistem, baik di tempat evaporator ataupun di filter. Otomatis kalau di sistem terjadi pembuntuan freon, otomatis kulkasnya tidak dingin dan kompresor akan panas, bosku, karena dia selalu bekerja. Akan tetapi cara kerja kompresor akan tersendat, bosku, karena aliran freonnya tidak mengalir secara normal. Nah, jadi seperti itu. Kemungkinan yang ketiga,
yaitu kalau di sistem terjadi pembuntuan yang sangat parah. Oleh karena itu cara kerja kompresor tidak bekerja secara normal, bosku. Nah, oleh karena itu terkadang kompresornya sebentar hidup dan sebentar juga tidak, karena terjadi pembuntuan yang sangat parah di sistem, bosku. Nah, jadi seperti itu kalau yang membuat kulkasnya tidak dingin dan kompresor panas. Sedangkan penyebab yang keempat yaitu PTC kompresornya sudah rusak, bosku. Nah, oleh karena itu kalau memang PTC kompresornya rusak, kalau seandainya Anda cek memakai tang ampere, arusnya sangat tinggi, bosku, 2, berapa. Akan tetapi kalau kompresornya macet total, apabila Anda mengecek memakai tang ampere, arusnya juga sangat tinggi sekali, bahkan melebihi 3, berapa kalau memang kompresornya macet. Karena kemarin saya mendapatkan ilmunya, bosku. Nah, jadi seperti itu. Kalau PTC nya rusak, otomatis setrum akan mengalir baik dari overload ataupun dari PTC. Akan tetapi kompresornya tidak bekerja secara normal, bosku. Nah, oleh karena itu kalau Anda dengarkan tidak berdengung, akan tetapi kalau Anda pegang kompresornya dia bergetar dan panas, dan tidak lama kemudian overloadnya akan memprotek, bosku. Nah, oleh karena itu kalau keterangan di tang ampernya akan menunjukkan 000, karena overloadnya memprotek, dalam arti arus yang terdapat di overload tidak mengalir ke kompresor, bosku. Nah, jadi seperti itu. Begitupun kalau kompresornya macet, dalam jangka beberapa detik overloadnya akan memprotek, karena piston yang berada di dalam kompresornya tidak bekerja, bosku. Dan tidak lama kemudian overloadnya akan menghubungkan kembali. Akan tetapi kulkas Anda tidak dingin, bosku, tapi kompresornya panas. Nah, jadi seperti itu, bosku. Sangat simpel sekali penjelasan yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa bermanfaat untuk Anda semua. Kalau Anda ingin mengetahui lebih jelas tentang seputar kulkas, Anda lihat saja di playlist tentang kulkas supaya Anda lebih memahami tentang semua itu. Kalau seandainya ada yang perlu ditanyakan, silakan saja, bosku. Insya Allah saya akan menjawabnya apa yang saya ketahui. Kalau sekiranya konten saya merasa bermanfaat untuk Anda semua, saya minta supportnya, bosku. Yaitu bagi yang belum tekan subscribe, silakan tekan subscribe dan tekan lonceng supaya channel saya semakin berkembang dan saya juga merasa bersemangat untuk membuat konten. Kurang lebihnya saya minta dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.